Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Tianapedia. Hari ini Tiana akan memberikan contoh soal SKB Pranatal Laboratorium Kesehatan Part 6. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak contoh soalnya. Soal yang pertama, seorang pasien diduga mengalami penyakit yang ditandai dengan butterfly rash dan pucat. Dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan sel LA. Sampel apa yang dijadikan bahan analisa untuk pemeriksaan tersebut? A. Serum, B. Plasma, C. Korpuskula darah, D. Bavikut, E. Sel darah merah. Nah, jadi teman-teman di sini kalau dari gejalanya ya berarti pasien ini mengalami penyakit lupus erythematosus ya, karena dari butterfly rash dan pucat. Jadi untuk sampel yang paling tepat untuk dijadikan bahan analisa itu adalah bavikut ya teman-teman. Jadi bavikut itu lapisan putih antara sel darah dan plasma atau serumnya itu. Jadi sel LA itu didapat dalam fraksi gamma globulin yang berpengaruh terhadap leukosit yang telah rusak. Leukosit itu berubah menjadi benda homogen dan bulat, kemudian difagositosis oleh sel leukosit normal. Seorang pasien akan melakukan pemeriksaan narkoba. Kemudian pasien menyelinap ke kamar mandi untuk menampung urin tanpa diawasi petugas. Petugas laboratorium curiga jika pasien tersebut memasukkan air keran ke dalam pot urin. Untuk membuktikan sampel tersebut urin atau air, apa yang bisa diperiksa analis? A. Derajat keasaman, B. Kreatinin, C. Warna, D. Protein, E. Berat jenis. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk pemeriksaan narkoba itu pasiennya harus diawasi ya oleh petugas. Nah, ini sudah menyalahi aturan ya. Jadi kalau kita jadi petugas untuk membuktikan bahwa sampel tersebut urin atau air, kita bisa melakukan pemeriksaan kreatininnya. Jadi apabila kadar ureumnya tinggi melebihi 1 gram per desiliter dan kadar kreatininnya melebihi 50 mg per desiliter, berarti cairan tersebut merupakan urin. Dalam analisa urin, wadah penampung haruslah memenuhi persyaratan. Berapa diameter pot urin? Volume 50 cc. A 4 cm, B 2 cm, C 3 cm, D 1,5 cm, E 5 cm. Nah, pertanyaan ini teman-teman ya kalau dipikir-pikir mudah, namun terkadang beberapa petugas mungkin tidak ada yang terpikir juga ya terhadap pertanyaan ini. Nah, jadi untuk diameter dari pot urin 50 cc itu adalah 4 cm ya teman-teman. Nah, ini sumbernya saya dapatkan dari internet, dari sebuah marketplace ya, dimana ada yang menjual pot urin dengan rincian diameter dan tingginya sebagai berikut. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya. Di bawah ini yang merupakan alat laboratorium yang menggunakan metode ion selective electrode. A. Hematology analyzer, B. Minividas, C. blood gas analyzer, D. electrolyte analyzer, E. urine analyzer. Kalau dari nama metodenya ya sebenarnya ini mudah untuk kita ingat ya teman-teman. Dilihat dari elektrodnya saja, ini berarti kalau dari namanya kita bisa menebak jawabannya adalah electrolyte analyzer. Nah, apa sih ion selective electrode? Jadi ISE itu salah satu jenis metode elektrode yang digunakan dalam potensiometri untuk mengukur jumlah ion terlarut dalam suatu larutan. Jadi prinsip kerjanya dia mengubah aktivitas ion dalam larutan menjadi tegangan listrik yang dapat diukur. Seorang pasien terduga HIV akan dilakukan pemeriksaan antibodi. Lalu petugas laboratorium melakukan pemeriksaan menggunakan metode immunochromatography test. Reagen 1 menunjukkan hasil reaktif, dilanjutkan dengan reagen 2 hasilnya reaktif, dan dilanjutkan dengan reagen 3 hasilnya non-reaktif. Bagaimana kesimpulan hasilnya? A. Non-reaktif, B. Reaktif, C. Indeterminate, D. Positif, E. Negatif. Nah, jadi teman-teman kalau dua reagen yang reaktif, satunya negatif, itu hasilnya indeterminate.
Nah, seperti penjelasan berikut ini, kalau positif itu ketiga-tiga reagen reaktif semua. Kemudian kalau negatif, A1-nya non-reaktif, kemudian A1 reaktif, kemudian saat pengulangan dia non-reaktif. Kemudian kalau indeterminate, 2 reagen reaktif dan 1 negatif, atau A1-nya reaktif tapi beresiko. Sebuah laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah akan melakukan rujukan sampel COVID-19 ke ibu kota negara untuk tindak lanjut pemeriksaan. Sesuai dengan standarnya, pengemasan harus memenuhi syarat yakni 3 layers. Bagian luar kemasan harus memuat kode informasi khusus yang menunjukkan bahwa bahan spesimen tersebut berbahaya. Kode apa yang harus dicantumkan? A. UN 2814, B. UN 2900, C. UN 3245, D. UN 3373, E. UN 3291. Nah, jadi teman-teman jawabannya adalah UN 3373. Nah, kenapa jawabannya UN 3373? Karena sampel COVID-19 itu merupakan substansi biologi kategori B yang berupa spesimen pasien, ya baik darah, sekret, cairan swab, jaringan, potongan tubuh atau kultur, dia harus dikirim dengan kode UN 3373. Seorang pasien terduga HIV akan dilakukan pemeriksaan antibodi. Lalu, petugas laboratorium melakukan pemeriksaan menggunakan metode ICT. Reagen 1 reaktif, reagen 2 reaktif, dan reagen 3-nya non-reaktif. Langkah apa yang harus dilakukan analis ke pasien? A. Ulangi pemeriksaan 3 bulan lagi. B. Ulangi pemeriksaan 6 bulan lagi. C. Ulangi pemeriksaan 2 minggu lagi. D. Ulangi pemeriksaan 1 minggu lagi. E. Ulangi pemeriksaan 12 bulan lagi. Nah, jawabannya adalah yang C ya, ulangi pemeriksaan 2 minggu lagi. Nah, tindak lanjut hasil indeterminate ialah tes perlu diulang dengan spesimen baru, minimum setelah 2 minggu dari pemeriksaan yang pertama. Bila hasil tetap indeterminate, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Seorang pasien dengan diagnosa demam tipoid akan melakukan pemeriksaan Tubac, di mana sampel yang digunakan ialah serum. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. Volume brown reagen yang digunakan sebanyak A. 30 mikron, B. 45 mikron, C. 60 mikron, D. 80 mikron, E. 90 mikron. Jadi teman-teman, untuk reagen brown itu dipipet sebanyak 45 mikron. Nah, ini prosedur pemeriksaan Tubac ya. Jadi reagen dipipet 45 mikron, kemudian ditambahkan serum 45 mikron juga, homogenkan, kemudian inkubasi 2 menit dan tambahkan reagen blue 90 mikron, kemudian dikocok secara horizontal selama 2 menit dan letakkan pada rak magnetik selama 5 menit. Lihat reaksi warna yang terjadi. Dalam pewarnaan basil tahan asam, metode Ziehl-Neelsen menggunakan 3 reagensia pewarna. Berapa konsentrasi ketiga reagensia tersebut? Nah, di sini ada 5 opsi ya, teman-teman. Jadi opsi yang mendekat itu adalah opsi yang C, D, dan E karena karbon fuksinya sama-sama 1%. Jadi untuk opsi A dan B kita coret dari pilihan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi asam alkoholnya. Yang sama itu yang 3%, opsi D dan E. Sedangkan yang 5% itu kita juga coret. Nah, hanya ada 2 pilihan antara D dan E. Jadi yang tepat adalah yang D ya, teman-teman. Methylene blue-nya 0,1%. Nah, jadi pewarnaan Ziehl-Neelsen terdiri dari 3 reagensia, yakni karbofluksin 1%, asam alkohol 3%, dan methylene blue-nya 0,1%. Oke, demikianlah contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part ke-6. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ujian tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.